Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan usia kepada kita hingga kita bisa melewati bulan Ramadan. Bulan Ramadan bisa kita isi dengan puasa, dengan baca Quran, dengan qiyam Ramadan, dengan sedekah dan lain-lain. Semua itu tidak bisa kita kerjakan kalau tidak ada hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sombong, jangan merasa bahwa kita bisa mengeksekusi segala kebaikan karena diri kita tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti syariat beliau. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh jamaah. Betapa banyak dosa yang sudah saya kerjakan, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, baik itu besar maupun kecil. Jamaah ketahui, jamaah sadari atau tidak. Besar harapan saya agar seluruh jamaah memaafkan salah dan dosa saya. Dan tentunya apabila ada di antara jamaah sekalian yang punya salah pada saya, mungkin pernah menggunjing atau yang lain, maka dengan setulus hati saya memaafkan tanpa ada dendam, tanpa ada rasa sakit hati. Di bulan Syawal ini ada satu hal yang perlu kita cermati. Seberapa puasa Ramadan ini telah mengubah diri kita, telah mengubah hidup kita. Kita tahu bahwasanya orang puasa itu idealnya la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Maka apabila puasa telah kita kerjakan, idealnya kita kembali menjadi seperti kayaum waladatu ummuh, seperti hari di mana seorang dilahirkan ibunya. Pertama kali ketawaduan. Seorang bayi atau 5 orang bayi, ada yang lahir ditangani oleh bidan, ada yang ditangani oleh dukun, ada yang ditangani oleh dokter, ada yang ditangani oleh dokter spesialis. Bayi-bayi itu dibaringkan di satu tempat yang sama. Maka perhatikan, tidak ada bayi yang ditangani oleh dokter spesialis akan bangga, akan sombong, aku loh lahir mbak dokter spesialis. Tidak. Semuanya merasa sama, tidak ada yang merasa dilebihkan dan tidak ada yang merasa kurang. Inilah kita belajar pada bayi, tidak merasa lebih daripada yang lain, yang perasaan lebih itu membuat orang merasa bahwa dirinya memiliki kebaikan yang melebihi orang lain. Karena perasaan seperti itu perasaan yang sangat jelek, sangat hina. Itulah perasaan iblis yang mengatakan ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah.
Maka jangan merasa lebih baik. Meskipun sholat tarawihnya lebih penuh, meskipun tadarusnya lebih banyak, meskipun infaknya lebih banyak, semua itu tidak lain karena fadl, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan merasa minder. Bayi yang dilahirkan ditangani oleh seorang dukun tidak pernah minder pada bayi yang ditangani oleh dokter spesialis. Karena apa? Perasaan minder, perasaan rendah diri, bukan rendah tapi rendah diri, pesimis, itu nanti akan melahirkan perasaan bahwa saya adalah orang yang tiada guna. Ibaratnya 5 saudara, saya hanyalah anak tiri, dan sebagainya. Nanti akan ada perasaan bahwa Allah tidak adil pada saya. Mengapa si fulan lahir ditangani dokter profesional sedangkan saya lahir ditangani oleh dukun bayi? Perasaan seperti ini akan menjadikan perasaan iri, dengki. Dan orang yang memiliki iri, dengki di dalam hatinya, maka jangan pernah dia merasa bahagia dalam hidupnya. Dia pasti akan menderita, akan sedih, akan merana terus. Karena apa? Karena setiap hari ada orang yang selalu diberi rahmat, diberi fadilah, diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari akan ada orang diberi kelebihan, kenikmatan. Lalu bagaimana? Ya biasa saja. Tanpa sombong, tanpa rendah diri, kita lanjutkan hidup kita lanjutkan ibadah kita. Kemudian, lihatlah bayi itu. Bayi itu dia selalu positive thinking, pasrah. Ada bayi oleh ibunya diayun-ayunkan, bayi tersenyum, tidak menangis. Karena apa? Karena ia percaya bahwa ibunya pasti akan menjaganya. Oleh karena itu, dengan puasa kemarin, marilah kita memiliki sifat optimis. Kalaupun sekarang sedang ada wabah corona, kalaupun sekarang ada begini dan begitu, tidak lain adalah Allah berkehendak agar kita lebih mendekat kepadanya, lebih berharap kepadanya, lebih bertawakal kepadanya. Jangan ada punya perasaan yang bermacam-macam. Perhatian lagi bayi itu tidak memiliki rasa dendam. Dua bayi dekat, mungkin saling tampar, mungkin saling tendang, tapi mereka tidak dendam. Bahkan sampai bayi tadi tumbuh jadi anak-anak, mungkin mereka sekali dua kali tengkar, nakalan, tunggu, tidak sampai setengah jam lagi mereka akan berdamai, mereka akan bermain kembali. Sedangkan ibunya udah saling benci, saling dendam, saling marah, saling umpat, anaknya sudah main kembali. Oleh karena itu di bulan Syawal ini saya mengajak, hilangkan perasaan dendam dari dalam hati kita, hilangkan perasaan dendam dari dalam jiwa kita. Sehingga apa? Hati kita bersih. Orang yang hatinya bersih, hidupnya enak. Yang bikin hidup kita tidak enak adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Ketika kotoran itu bernama tamak, maka kita akan merasa merana. Manakala apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita inginkan tidak ada pada diri kita. Manakala kotoran itu bernama dengki, maka kita akan merana. Mana ada orang lain mendapatkan nikmatan lebih daripada kita. Manakala kotoran itu bernama takabur, maka kita akan merana. Melihat ada orang lain lebih hebat, lebih sukses daripada kita. Hilangkan kotoran-kotoran itu. Tersenyumlah manakala orang lain mendapat kebahagiaan. Simpatilah, berikan empati manakala orang lain
mendapat kesusahan. Jangan tersenyum di atas penderitaan orang lain, dan jangan menangis bersedih manakala melihat kesuksesan orang lain. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kalian sampai seseorang mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Sempurnakan iman dengan mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk diri sendiri. Jika kita ingin sukses, maka kita senang saudara kita sukses. Jika kita ingin berhasil, kita senang saudara kita berhasil. Jika kita ingin kaya, kita senang saudara kita kaya. Jika kita tidak ingin direndahkan, kita tidak ingin dilecehkan, kita tidak ingin dipecundangi, maka jangan merendahkan orang lain, jangan melecehkan orang lain, dan jangan mencundangi orang lain. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.